Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah kita bahas tentang strategi 4 atau tentang opportunity tadi, sekarang langsung kita lanjutkan ke strategi 5, strategi 5, dan juga mungkin saya akan gabung dengan strategi 6 ya, yaitu tentang strategi ini subject verb agreement, dan juga strategi 5 tentang object of preposition. Karena dua persoalan ini tidak terlalu kompleks di TOEFL dan sedikit juga, jadi saya gabung saja untuk strategi 5 dan juga strategi 6 begitu. Oke, langsung saja untuk strategi 5 ini teman-teman disuruh hati-hati dengan object of preposition. Oke, object of preposition, objek dari sebuah preposition. Object of preposition itu gimana sih? Object of preposition itu di sini diterangkan is a noun or pronoun that comes after a preposition such as in. Jadi preposisi itu banyak sekali ya. Ada in, ada at, ada of, ada to, by, behind, on, ada from, ada because of. Kalau because itu conjunction because ya. Because itu conjunction, tapi kalau because of itu preposition banyak sekali. Kalau misalnya ada with juga, nanti teman-teman bisa browse sendiri untuk berapa banyak preposition yang ada di dalam bahasa Inggris, apa saja preposition yang ada di dalam bahasa Inggris. Oke. Dan object of preposition itu adalah noun setelah preposition itu tadi. Gitu ya. Di sini dicontohkan ada preposition to, ada kemudian the island ini adalah object of preposition. Gitu. Ada on ini adalah preposition, dan Saturday ini adalah object of preposition. Ada for ini preposition, dan 3 hours adalah object of preposition. Gitu ya. Nah, yang dipermasalahkan apa? Pertama, teman-teman harus ingat bahwa preposition dan object of preposition itu tidak bisa menjadi subjek. Oke, saya tulis di sini saja. Kemarin ingat ya, kalau yang menjadi subjek itu ada 6, yaitu ada noun, kemudian pronoun, noun phrase, noun clause, ada gerund, and also to infinitive. Selain itu tidak bisa menjadi subjek. Nah, biasanya di soal TOEFL itu justru object of preposition atau susunan preposition dan object of preposition itu dijadikan subjek. Kayak gitu. Jadi kalau ada kalimat seperti itu nanti adalah kalimat yang salah atau kalimat yang tidak lengkap. Karena sebenarnya object of preposition ini, atau lengkapnya saya bilang ini prepositional phrase ya. Prepositional phrase itu gimana ya? Preposition plus object of preposition. Object of preposition. Oke, kalau tadi di materinya atau di strategi 5 tadi kita fokus di object of preposition. Object of preposition itu adalah noun setelah preposition. Tapi kalau sudah disusun seperti ini, dijadikan satu seperti ini, namanya prepositional phrase. Itu. Saya hapus dulu. Nah, teman-teman, prepositional phrase itu punya dua fungsi ya. Punya dua fungsi saja. Pertama menjadi adjektif dan kedua menjadi adverb. Nah, itu dipegang benar-benar karena di soal-soal TOEFL nanti object of preposition itu tidak difungsikan sebagai adverb atau tidak juga difungsikan sebagai adjektif, sehingga menjadi kalimat yang salah. Nah, teman-teman harus bisa menyalahkan nanti kalau object of preposition itu tidak difungsikan menjadi dua fungsi tersebut. Jadi object of preposition itu bisa menjadi dua fungsi, mempunyai dua fungsi ya, sebagai adjektif dan juga sebagai adverb.
Sebagai adjektif ini biasanya ini prepositional phrase ya. Jadi sudah gabungan antara preposition dan object of preposition. Prepositional phrase. Jadi prepositional phrase itu punya dua fungsi, yaitu adjektif dan adverb. Fungsi sebagai adjektif, prepositional phrase itu terletak di belakang kata benda atau di belakang noun. Misalnya, a book on the table is mine. Nah, di sini ada book. Book ini adalah noun. Nah, setelah noun ada object of preposition. Object of preposition. Nah, fungsi dari object of preposition ini adalah untuk menerangkan a book. A book itu kan noun ya. Nah, yang bisa menerangkan noun adalah adjektif. Sehingga on the table, saya kok nulisnya nggak lengkap sih tadi. Sehingga on the table itu dia berfungsi sebagai adjektif. Oke, itu fungsi satu dari prepositional phrase. Ya, prepositional phrase. Kemudian fungsi yang kedua dari prepositional phrase yaitu sebagai adverb. Nah, kalau sebagai adverb ini biasanya ada di depan ya. Ada di depan sebuah kalimat. Sebelum subject verb, kalimat kan subject sama verb ya. Nah, sebelum susunan subject sama verb itu ditambahi prepositional phrase sebagai adverb. Misalnya gampang sekali sih sebenarnya. Teman-teman sudah praktek sebenarnya, cuman belum tahu namanya kalau itu prepositional phrase. Misalnya, in the afternoon, nah ini dia prepositional phrase ya, dan dia sebagai adverb dan adverb of time. In the afternoon we learn TOEFL. Oke, ada adverbial phrase, ada prepositional phrase yang berfungsi sebagai adverb sebelum subject sama verb. Ini subject dan ini verb object. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari prepositional phrase yang benar. Nah, biasanya di TOEFL itu tidak seperti itu. Di TOEFL itu ditulis setelah prepositional phrase langsung verb langsung object, sehingga salah. Sehingga kalimat tersebut kurang subjek. Misalnya, contoh yang lebih simpel saja. Oke. Misalnya, ya ini kalau dibaca secara sekilas saja sudah jelas kalau kalimat ini tidak logis ya, tidak logis. Jadi tidak ada subjeknya. Ini contoh kalimat simpel saja. Kalau di TOEFL nanti kalimatnya akan lebih kompleks atau lebih sulit. Jadi to the teacher ini dia prepositional phrase. Kemudian di sini ada is verb. Nah, kita tahu sebelum verb ini kan harusnya subjek. Nah, subjek yang bisa menjadi subjek kemarin ini ada 6. Nah, apakah prepositional phrase itu juga masuk sebagai subjek? Tidak, maka ini tidak benar. Jadi, kalimat ini akan benar apabila saya tambahi subjek ya. Misalnya, to the teacher, book is an important thing. Nah, itu baru benar.
To the teacher, book is an important. Jadi bagi guru, buku adalah sesuatu yang sangat penting. Sir, katanya kemarin to infinitive itu bisa menjadi subjek. Ini kan to infinitive, to the teacher. Bukan ya. Kalau to infinitive itu setelah to, setelah itu plus verb. Ini to infinitive. Tapi kalau setelah to itu noun atau non phrase atau pronoun, ini dia namanya prepositional phrase. Beda ya, teman-teman harus hati-hati. Oke, nah itu yang harus diingat-ingat. Jadi kalau ada sebuah prepositional phrase yang tidak berfungsi sebagai adjektif ataupun adverb, yang contohnya tadi seperti ini, berarti salah atau sebuah kalimat itu tidak tetap, tidak tepat ya. Coba di mana tadi? Di sini sudah dicontohkan juga. Nah, contoh yang ini. Tonight, bla 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 was a big surprise. Sir, to make ini kan to infinitive, bisa menjadi subjek. Ini kan subjek, ini kan was itu verb. Jadi benar dong. Tidak seperti itu. Ini bukan to infinitive ya. Make itu adalah noun atau kata benda. Jadi ini prepositional phrase. Nah, prepositional phrase itu dia hanya menjadi adverb. Jadi harusnya to make, koma, kalau diperjelas ya, kalaupun tidak ada koma nggak apa-apa. To make, nah ini jadi adverb. Nah kalau ini adverb berarti yang rumpang ini atau yang kosong ini dia harus butuh subjek, baru was itu verb. Nah akan menjadi sebuah kalimat yang benar. Jadinya yang bisa menjadi subjek kemana? Really itu adverb, tidak bisa. The party itu noun, non phrase ya. Non phrase mungkin bisa. Kemudian funny itu adjektif, tidak bisa. When itu conjunction, tidak bisa menjadi subjek. Maka the best answer is B, the party. Non phrase sebagai subjek. Nah di sini juga dikatakan the best answer-nya adalah bravo, seperti itu. Oke, itu untuk contoh mengisi yang kosong ya. Coba sekarang kita seperti biasa latihan menganalisis kalimat whether it is correct or incorrect. Jadi kalimat itu benar atau tidak benar. Oke, coba nomor 1 ini bisa di pause dulu, kemudian dikerjakan sampai selesai, baru video ini dilanjutkan. Saya akan langsung bahas. Nomor 1, bla bla bla, the name of the baby in the crib is Jack. Oke, the name of the baby in the crib, ada prepositional phrase di sini. Dan prepositional phrase ini digunakan untuk menerangkan noun yang ada di depannya ya. Jadi ini sebagai adjektif. Sebagai adjektif ya. Jadi benar. Karena di sini verbnya kembalinya ke the name of the baby. Oke, jadi kalimat ini adalah correct. Karena prepositional phrase di sini berfungsi sebagai adjektif. Nomor 2, by the next meeting of the class need to turn in the papers. Oke, prepositional phrase di mana? By the next meeting of the class. Oke, itu prepositional phrase. Atau di sini preposition, kemudian the next meeting of the class itu object of preposition. Terserah teman-teman mau bilang ini object of preposition atau prepositional phrase. Tapi kalau saya lebih gampangnya prepositional phrase ya, karena prepositional phrase itu sudah mencakup preposition dan object of prepositionnya. Kayak itu. Oke, kalimat ini kira-kira benar atau salah? Oke, incorrect. Kenapa? Karena di sini by the next meeting of the class itu diposisikan sebagai subjek. Padahal prepositional phrase itu tidak bisa menjadi subjek ya. Bisanya adalah menjadi adverb atau adjektif. Nah, kalimat ini benar kalau setelah object of preposition ini ditambahi subjek. Jadi by the next meeting of the class, I need to turn in the papers. Nah, itu baru benar. Baru prepositional phrase menempati posisi yang tepat dalam sebuah kalimat. Kemudian nomor 3, the directions to the exercises on page 20 unclear. Ini ada noun, kemudian ada prepositional phrase.
Ada dua ya, to the exercise ini satu, kemudian on page 20 ini preposition phrase 2. Dan fungsinya sih benar menjadi adjektif, yaitu menerangkan the directions. Tapi yang tidak tepat di kalimat ini, dia tidak memiliki verb. Tidak ada verbnya, jadi kalimat ini salah. Kalimat ini benar kalau ditambahi the direction to the exercise on page 20 are unclear. Nah, itu baru benar. Oke. Nah, kenapa verbnya are bukan is? Nanti kita akan bahas karena ini juga ada hubungannya sama materi setelah ini, yaitu subject verb agreement. Kok bukan is? Nah, teman-teman sambil merenungi. Kemudian because of the heavy rain through the night, the walkways are muddy. Oke. Ada prepositional phrase di sini, dipisah sama koma, dia sebagai adverb, kemudian ini subjek, ini verb. Kalimat ini benar banget, correct. Kemudian during the week, nah during ini juga termasuk preposition ya. The week object of preposition langsung verb. Maka incorrect, harusnya ditambahi subjek dulu. During the week, I eat lunch in the school cafeteria. Nah, itu baru benar. Okay, next, number 6. Okay. In the morning after the concert, ini semuanya ada dua preposition phrase, yaitu in the morning 1, after the concert 2, dan langsung verb, tidak ada subjeknya. Incorrect. Next, in the summer jadi to the mountain is okay. Di sini ada in the summer prepositional phrase. Nah, baru the trip ini subjek, kemudian ini prepositional phrase lagi untuk menerangkan the trip sebagai adjektif. Kalau seperti ini benar ya, karena sudah ada prepositional phrase di sini sebagai adverb, sudah ada subjeknya yaitu the trip, dan verbnya is. Correct. Kemudian nomor 8, in a box on the top shelf of the cabinet in the hallway of the house. Ini semuanya susunan preposition dan object of preposition, tidak ada verbnya. Tidak ada verbnya, maka tidak memenuhi syarat sebagai kalimat. Maka ini incorrect. Oke, kemudian nomor 9, ini ada prepositional phrase, langsung verb tanpa ada subjek, incorrect. Okay, the last, at 1 o'clock in the morning the alarm clock on the table beside the bed rang. Oke. Ini menipu sekali ya, tapi kalimat ini benar. Jadi semuanya at 1 o'clock in the morning, kalau saya pisah ya koma, ini prepositional phrase sebagai adverb. The alarm clock ini subjek. On the table ini sebenarnya on the table beside the bed ini adalah prepositional phrase juga. Prepositional phrase saya pisah ya. The alarm clock sama on the table beside the bed saya pisah dengan ini. Oke, subjeknya the alarm clock dan prepositional phrase ini adalah adjektif untuk menerangkan subjek. Tetap benar ya. Tetap benar. Jadi prepositional phrase hanya untuk melengkapi subjek saja, baru kemudian rang itu verb. Nah, jadi benar. Adverb, subjek, kemudian rang verb. Oke. Jadi prepositional phrase itu kecil-kecil ya. Tidak terlalu kompleks sebenarnya, tapi banyak menipu. Apalagi kalau sudah dihubungkan dengan strategi ke-6 ini, yaitu subject verb agreement. Oke, saya bahas sedikit. Subject verb agreement, teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, kemudian kata kerja atau predikat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak mempunyai agreement. Agreement itu apa? Persetujuan. Persetujuan maksudnya gimana? Jadi persetujuan kalau subjeknya itu singular, di sini terangkan, maka verbnya juga harus setuju.
singular juga. Tidak boleh subjeknya singular, verbnya plural. Gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau subjeknya itu plural, maka verbnya juga harus plural. Saya contohkan saja. Mana penghapusnya? Yes. Oke. Kita akan bahas subject verb agreement. Dan ini masih ada hubungannya sama prepositional phrase, makanya videonya saya jadikan satu. Okay, so the basic rule of subject-verb agreement in English, if we have subjeknya itu plural, dari singular dulu ya, maka plus verb singular juga. Gitu. Misalnya animal kira-kira is atau are? Is, benar banget, karena animal ini singular. Tapi kalau saya tambahi s, misalnya animals, baru are, karena animals itu plural. Gampang banget sebenarnya ya. Jadi kalau subjeknya plural, itu plus verb plural juga. Oke. Misalnya ya itu tadi ya, animals are. Gitu. Atau selain subjek plural yang non plural seperti animals, kalau ada subjek singular tapi dihubungkan dengan and, itu juga plus verbnya plural. Gitu. Misalnya he and she is atau are? Is, karena he itu singular, bukan seperti itu. Benar singular, tapi di sini ada penghubung and. Nah, jadi he and she ini jadi satu menjadi plural. Jadi verb yang benar adalah are. Gitu ya. Contoh lagi misalnya the internet and smartphone ini gimana sih tulisannya? Smartphone ya. Oke. Smartphone itu is atau are? Is, bukan ya, tapi are. Benar, memang di internet itu singular, kemudian smartphone itu juga singular, tapi ada and di sini, maka verbnya harus plural. Gitu. Itu basic rule of subject verb agreement. Nah, tadi saya bilang subject verb agreement ini ada hubungannya sama prepositional phrase. Hubungannya apa? Gini. Kalau tadi saya bilang animal saja, mungkin gampang ya, teman-teman bisa subjeknya itu bisa is bla bla bla. Tapi kalau animal ini dikasih object of preposition atau dikasih prepositional phrase, maka itu akan mengecoh teman-teman. Misalnya saya bilang the animal on the zoo itu is atau are? Is, benar banget.
Jadi kita akan fokus di animalnya, tetap di animalnya. Kita tidak boleh fokus di sini, di zoo-nya. Walaupun kalau zoo nanti verbnya juga harus is ya, karena zoo juga singular. Oke, saya buatkan contoh yang di belakangnya verb, non plural. Misalnya the books on the table. Kira-kira is atau are? Jawabannya adalah is, benar banget, karena table itu singular. Benar ya, tapi benar-benar ngawur. Tidak. Jadi untuk menentukan verbnya kita harus fokus di noun sebelum preposition ya teman-teman. Paling gampang seperti itu yang harus diingat-ingat. Jadi noun sebelum preposition. Prepositionnya mana? Prepositionnya itu ini. Nah, sebelum preposition itu nounnya apa? Books. Books itu plural, maka verbnya harus plural. Oke, jadi fokus teman-teman harus di noun sebelum preposition, bukan noun setelah preposition. Kalau setelah preposition tadi table ya. Ingat, noun sebelum preposition. Oke. Nah, itu kalau preposisinya cuma satu. Kalau preposisinya banyak gimana? Misalnya, I will give you an example. The education system. The education system of apa misalnya? The education system of senior high school in developed country kira-kira is atau are. Nah, jadi kan ada banyak ada the education system, kemudian senior high schools, kemudian ada developed country. Nah, untuk menentukan verbnya kita lihat yang mana. Katanya tadi sebelum preposition. Sebelum preposition kan banyak, ada school, sini juga sebelum in preposition. Ada system ini sebelum of. Nah, kalau ada soal seperti ini teman-teman, tidak usah bingung. Kita fokus di noun sebelum preposisi yang pertama. Oke ya, sebelum preposisi yang pertama. Preposisi yang pertama mana? Preposisi yang pertama ya of ini. Yang kedua adalah in. Nah, kalau kita sudah tahu fokusnya harus di sebelum preposisi yang pertama, baik nanti nounnya ini pemanjang ataupun ada prepositional phrase lain yang menyusul, kita tidak akan bingung karena fokus kita tetap di sebelum preposisi yang pertama. Gitu ya. Maka karena di sini the education system ini singular, maka verbnya harus is. Kita tidak boleh fokus di schools itu plural, maka harus are, tidak boleh. Kita harus fokus di sistemnya. Jadi nanti walaupun di sini saya tambahin the education system of senior high schools in developed country of many states in the world, nah gitu tidak akan bingung karena fokusnya tetap di sebelum preposisi yang pertama. Nah, ini kesesuaian antara subjek sama verb gitu. Nah, setelah itu coba kita langsung ke latihannya. Latihannya untuk teman-teman boleh di pause dulu, kemudian kalau sudah dikerjakan semua baru dilanjutkan. Oke, langsung saya bahas ya. Di sini nomor 1 ada among these. Among these ini prepositional phrase. Saya pisah biar gampang teman-teman. Among these bla bla bla, a highly elaborate form of communication.
Di sini juga non phrase, belum ada verbnya. Dan among these ini bukan subjek. Among these itu prepositional phrase yang fungsinya sebagai adverb kalau di sini. Nah, berarti setelah adverb harus subjek plus verb. Oke ya. Di sini subjek verbnya belum ada, jadi yang susunannya subjek sama verb yang mana? Subjek yang verb yang mana? Ada Charlie, ada Delta. Oke, kalau Alpha sama Bravo ini tidak bisa karena dia langsung verb. Nah, tetapi yang cocok yang mana? Charlie atau Delta? Among these, it occurs a highly elaborate form of communication. Oke, yang cocok adalah Charlie. Ini ada, kenapa harus pakai it occurs? Ini ada hubungannya sama anticipatory it nanti, tapi nggak akan saya bahas di sini. Ini materi kecil tapi juga sedikit membingungkan. Anticipatory it akan saya bahas di lain waktu. Oke ya, yang jelas di sini the best answer is it occurs a highly elaborate form of communication. Great. Kemudian nomor 2, heated by solar energy has. Oke, di sini ada verb. Di sini juga ada verb juga, tapi teman-teman nanti ini ya, apa namanya, kalau ingin tahu verb yang ada di sini, headed itu, ini sebenarnya verb infinite. Nah, verb infinite itu bukan verb utama dalam sebuah kalimat. Untuk pembahasan verb infinite sama verb finite ada di video saya di link di channel saya ini, teman-teman bisa nyari. Satu-satunya video yang saya bikin publik dan lainnya saya bikin private, jadi tidak bisa dilihat. Jadi di situ ada pembahasan verb finite sama infinite. Nah, teman-teman bisa belajar itu biar tahu headed ini kenapa tidak difungsikan sebagai verb, main verb dalam sebuah kalimat ini. Gitu ya. Oke. Jadi di sini ada verb have. Ada verb have, sudah ada verb berarti yang dibutuhkan adalah subjek. Oke. Ingat ya, have di sini plural atau singular? Plural. Kenapa sih kita harus identifikasi dulu verbnya itu singular atau plural? Karena di sini juga ada beberapa pilihan subjek. Yang subjek yang mana? Yang Charlie sama Delta saja ya. Yang A tidak karena ini subjek sama verb. Tidak membutuhkan subjek sama verb karena verbnya sudah ada. Oke. Nah, kalau sudah tahu verbnya ini plural, maka kita akan mencari subjek yang plural juga. Subjek yang plural yang mana? Yang Delta. Nah, kalau kita tidak mengidentifikasi dulu subjek verbnya itu singular atau plural, maka kita akan kemungkinan juga akan memilih yang Charlie. Nah, kalau Charlie nanti tidak agree antara subjek sama verbnya. Karena kalau Charlie ini adalah singular, kemudian verbnya plural, tidak cocok. Nah, kemudian heated by solar energy ini apa? Ini nanti ada di pembahasan adjective clause yang diringkas. Gitu ya. Jadi heated by solar energy ini adalah untuk menerangkan whom's-nya saja, untuk menerangkan subjeknya saja. Jadi kalau diartikan kan seperti ini, rumah-rumah yang dipanaskan menggunakan energi matahari mempunyai special collector of bla 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 kayak gitu. Nanti meaningnya seperti itu. Oke, next. Nomor 3, each number in binary system are from only two symbols. Kira-kira yang salah yang mana? Yang salah adalah Bravo. Kenapa Bravo? Di sini verbnya plural. Oke. Kalau ada subjek seperti ini, kita fokus yang mana? Kita fokus di each number. Nah, sebelum preposisi ya. Sebelum preposisi ada each number sama binary system nonnya. Tapi kita fokus di each number sebelum preposisi. Nah, sebelum preposisi each number itu dia singular teman-teman ya. Jadi kalau ada each itu singular nanti. Nah, jadi verb yang cocok adalah is. Nah, kalau is baru benar.
Oke, jadi subject verb agreement-nya juga cocok. Ini singular, verbnya juga singular. Oke. Number 4, scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharin and cancer. Oke, kita coba lihat verbnya. Verbnya di sini verb singular. Sedangkan scientist ini plural. Ingat ya, fokus di sebelum preposition. Maka verb yang benar harusnya are. Nah, kalau are baru benar. Jadi alpha ini salah. Great. Kemudian nomor 5, on the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian island are a hotel called the Volcano Hotel. Oke, coba kira-kira yang salah yang mana? Yang salah yang Charlie. Kenapa Charlie salah? Island kan ini ada S-nya plural, maka are itu benar plural. Bukan seperti itu. Ini ada beberapa preposition ya, ada in, ada of. Nah, kalau ada non yang dipisah banyak preposition ini, kita fokus ke yang preposisi yang pertama. Oke, ini preposisi yang pertama dan sebelumnya ini adalah noun singular. Maka verbnya juga harus singular. Nah, yang benar adalah is. Oke, ingat untuk menentukan verb yang seperti ini harus fokus di noun sebelum preposisi yang pertama. Oke, next. The great digital advance of the electronic age such as integrated circuitry and a microcomputer has been planted in tiny chips. Ini ada has itu singular. Oke, ada banyak noun dan preposisi yang pertama mana? Preposisi yang pertama adalah of. Maka kita fokus di advances. Advances itu plural, maka harusnya bukan has been tetapi have been. Gampang ya? Ingat noun sebelum preposisi yang pertama. Jadi yang benar adalah bla 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 have been planted in tiny chips. Great. Kemudian nomor 7, there are many frequently mentioned reasons why 1 out of 4 arrests involve a juvenile. Apa ya jawabannya nih? Oke. Di sini sebenarnya ada 2 klausa ya. Ini 1 dan ini tidak masalah. Yang dipermasalahkan adalah ternyata di sini. Why 1 out of 4 arrests? Di sini ada verb. Involve ini verb. Nah, untuk menentukan verb ini kita lihat yang mana? Kita lihat yang why 1 out of 4 arrests. Nah, kita lihat one-nya. Nah, karena one ini adalah singular. Ini preposition ya. Of itu preposition, maka lihat sebelum preposition pertama. Sebelum preposition pertama adalah one out. Nah, karena one ini adalah singular, maka verbnya harus involves. Ya, jadi yang salah adalah delta. Oke. Jadi antara subjek sama verb harus agree. Nomor 8. Kepler's laws, principle outlining planetary movement, was formulated based on observation made without a telescope. Oke, kita lihat di verbnya. Gampang ya, kalau soal-soal yang dikelompokkan ini soal kelompoknya soal kategori subject verb agreement, maka kita fokus di yang verb-verbnya saja. Jadi setelah lihat soal kita langsung fokus di verb. Verbnya was. Nah, ini positif ya teman-teman. Jadi principle outlining planetary movement ini positif, kita sudah bahas tadi. Kalau sudah ada positif gini, kita untuk menentukan verb fokus yang mana? Fokus di the real subject-nya, bukan positif. Nah, karena laws ini adalah law, hukum, satu hukum. Kalau laws banyak hukum. Jadi ini plural, maka verbnya juga harus plural. Yang benar adalah were. Oke, nomor 9.
only with a 2/3 vote by both hosts are ini juga ternyata ada bahasan lainnya, yaitu kalimat inversion. Oke, ada inverted sentence namanya. Inverted sentence. Nanti kita akan bahas lagi. Karena kalau dibahas di sini nanti teman-teman akan bingung, terlalu banyak bahasan ya. Jadi kita fokus di subject verb agreement saja. Mana tadi? Only with two-thirds vote by both houses are afraid oppositional veto. Oke, di sini ada verb are. Dan untuk menentukan ini, untuk menentukan verb ini kita lihatnya di vote atau di mana? Wait, I need more analysis. Oh, bukan. Untuk karena ini tadi ini ya inverted sentence atau kalimat inversi teman-teman ya. Nanti kita akan bahas juga. Jadi untuk menentukan are ini ternyata kita harus fokus di Congress. Jadi kalau disusun menjadi kalimat normal, the US Congress, ini bla 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 bla, kemudian setelah ini baru the US Congress. Ini kan singular ya, baru is able, bukan are able. Nah, ini kalimat inversi, jadi auxiliary-nya atau auxiliary to be-nya ini ditaruh di depan. Nah, jadi Bravo ini bukan harusnya bukan are tetapi is. Kayak gitu. Nomor 9 ini levelnya agak lumayan ya. Jadi butuh pembahasan lagi selain subject verb agreement, yaitu inverted sentences atau kalimat inversi. Oke, next kita akan bahas tentang kalimat inversi. Kemudian nomor 10, of all the evidence that has built up since paper was published, there is no new ideas to contradict his original theory. Sudah benar. Since Webster paper was published, there is no new ideas to contradict his original theory. Wait. I need more analysis about this. Di sini ada verb ya. Ada verb dan ada conjunction that, dan verb ini fokusnya di evidence. Of all the evidence, dan evidence-nya itu dia noun uncountable ya, karena ini tidak ada s-nya, jadi harusnya benar. Has piled up harusnya benar. Kemudian since Webster paper was published, there is no new ideas. Oke. Ini tidak ada masalah. Masalahnya ternyata ada di sini. Kenapa there is tidak boleh? Karena ini ideas. Nah, ideas itu kan plural. Jadi is-nya itu adalah harusnya are. Jadi yang salah adalah Bravo. Nah, nomor 9, 10 ini juga susunan kalimat bukan kalimat simpel tapi agak kompleks, jadinya butuh analisis yang lebih. Gitu ya. Contoh ya, nomor 10 ini saya persimpel. Penggunaan there is sama there are. Di sini ada there. Di sini ada questions misalnya. Kira-kira di sini is atau are? Is. Karena questionnya singular. Makanya kalau saya tanyakan is there any question? Nah, karena maksudnya questionnya itu adalah singular. Tapi kalau di sini questions,
di sini there, maka verb yang cocok di sini harusnya are. Nah, ini juga subject verb agreement. Fokusnya di penggunaan there is atau there are kayak gitu. Dan kalau penggunaan there is sama there are ini yang kita lihat adalah setelahnya. Jadi non setelahnya. Whether non setelahnya ini singular atau plural. Kalau singular kan harusnya di sini is, kalau plural harusnya di sini are. Oke. That's all about the subject verb agreement. Apakah masih ada lagi? Oke, tidak ada. Untuk strategi 7 sama 8 mungkin bisa dikerjakan ya. Dan nanti akan kita diskusikan di WhatsApp group saja. Okay, so I think that's all for today. Thank you for joining the class and watching this video. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga semakin dipermudah dalam mengerjakan soal-soal TOEFL. Okay, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.